Untuk teman-teman yang menjelang sepertiga akhir tahun 2022 lagi kepikiran pengen ganti ke iPhone 13 mini, saya pengen ceritain kepada kalian bagaimana rasanya menggunakan smartphone ini selama paling nggak lebih dari 7 bulan terakhir. Saya akan ceritain apa aja yang saya suka dan apa aja yang saya nggak suka untuk pemakaian harian selama ini. Dan semuanya akan saya ceritain di video kali ini, jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen cerita mengenai iPhone 13 mini. Dan memang ini iPhone saya agak kelihatan berbeda dari apa yang diproduksi oleh Apple ya. Tampilannya nggak sama kayak yang diproduksi Apple karena memang ini udah pakai skin, ini udah pakai case. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk skinnya ini dari Exacode dan udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan untuk case-nya, ini ternyata banyak yang nanyain, saya beli case apa sih sampai bisa pas dipakein skin kayak gini. Karena kalau kalian pakai skin di handphone itu jadi lebih tebel, sehingga kalau pakai case biasanya nggak muat. Sedangkan ini kok bisa pas? Ya, saya beli case-nya ini sebenarnya karena salah beli. Saya sebenarnya lupa ini merek case-nya apa. Ya, saya udah pernah ngepost kalau nggak salah karena saya salah beli waktu itu. Jadi case-nya agak koplok-koplok gitu, kelonggaran ya, agak melar. Jadi nggak pernah saya pakai, dan ketika saya pakai skin, saya kepikiran, ini kalau dikombinasikan kayaknya bisa pas nih. Udah agak tebel karena pakai skin, harusnya si case yang koplok-koplok tadi bisa pas, dan ternyata memang pas. Jadi case koplok-koplok yang sebelumnya saya beli bukanlah pembelian yang sia-sia. By the way, ini warna aslinya adalah warna hitam, dan ini adalah iPhone kesekian saya, karena saya setiap tahun memang ganti iPhone, dan ini menjelang pertengahan September akan ada iPhone baru sebenarnya yang rilis. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa, karena ketika video ini dibuat, iPhone terbaru atau iPhone 14 itu belum rilis, jadi ya saya nggak tahu ini akan tayang kapan. Tapi kayaknya ini akan tayang setelah iPhone 14 dirilis atau diumumkan, jadi ya ketika saya merekam ini, saya nggak tahu iPhone 14 aslinya akan seperti apa, tapi yang jelas saya kayaknya akan ganti ke iPhone 14. Dan buat teman-teman yang mungkin kayaknya iPhone 14 mungkin kemahalan dan menjadikan iPhone 13 mini sebagai salah satu opsi, saya pengen ceritain kepada kalian alasan kenapa smartphone ini menurut saya ini tetap bisa jadi primadona. Tapi sebelum itu saya pengen ceritain beberapa fakta tentang iPhone 13 mini yang mungkin kalian udah tahu, tapi beberapa mungkin juga belum tahu. Beberapa fakta yang menarik, misalkan iPhone 13 mini itu water resistant karena sudah punya IP rating IP68. Jadi tahan untuk kena debu dan juga cipratan air, bahkan untuk beberapa konten banyak orang yang menggunakan iPhone ini untuk dicelupin ke dalam air dan tetap tahan. Tapi saya pribadi tidak menyarankan, jadi IP ratingnya di sini dalam kondisi untuk darurat aja. Just in case kena air, ini tahan. Dan kemudian fakta berikutnya, iPhone 13 mini ini memiliki form factor yang mirip dengan iPhone 12 mini atau generasi sebelumnya, tapi memiliki baterai yang lebih bagus, kemudian juga memiliki kamera yang lebih improve, layar yang juga lebih cerah, dan juga chip di dalamnya yang lebih kencang. Karena iPhone 13 mini menggunakan chip A15 Bionic, dan chip ini adalah salah satu chip terkencang pada saat ini. Dan dalam banyak review, entah dari reviewer maupun dari media, paling banyak dipuji juga adalah layarnya. Karena untuk ukuran layar yang kecil 5,4 inci, hasil gambar yang ditampilkan ini bagus. Layarnya bertipe Super Retina XDR OLED yang support HDR10 dan Dolby Vision, beresolusi 1080x2340 pixel, disertai scratch resistant ceramic glass, dan dilapis dengan oleophobic coating. Dan di iPhone 13 mini ini terdapat 3 kamera, satu di depan dan 2 di belakang. Dan untuk kamera belakangnya ini terdapat ultra wide kamera dan juga wide angle kamera. Dan untuk pengisian daya, iPhone 13 mini ini support untuk fast charge, tapi ya fast charge-nya Apple. Dimana kalau pakai kabel dan charger yang support, ini bisa melakukan fast charge up to 20 watt. Dan kalau kamu pakai wireless charging, ini support hingga 15 watt. Dan untuk daya tahan baterai iPhone 13 mini ini secara rata-rata bertahan 1,5 jam lebih lama ketimbang iPhone 12 mini. Cuma ya balik lagi ke pemakaiannya seperti apa. Dan kemudian kalau ditanya apakah saya nyaman dan puas menggunakan iPhone 13 mini, ya saya ngerasa nyaman menggunakan smartphone ini, tapi kalau ditanya puas atau tidak, ada beberapa hal yang menurut saya cukup mengganggu dari iPhone ini. Apalagi kalau kaitannya untuk membuat konten, karena memang untuk si iPhone 13 mini ini, salah satu kekurangannya bisa dibilang seperti itu, yaitu adalah kamera zoom-nya. Karena dia tidak memiliki telefoto kamera, jadi kalau untuk zoom menurut saya, ya ini jelek. Karena kalau dilihat dari harganya, dan kemudian kita bandingkan dengan smartphone lain di harga yang sama, kita bisa mendapatkan smartphone yang kualitas kamera zoom-nya lebih bagus. Baik itu untuk foto maupun video, jadi memang kalau untuk zoom ya, dengan jarak jauh gitu, ini sangat-sangat tidak saya rekomendasikan. Jadi kalau teman-teman yang kepikiran pengen ganti ke iPhone 13 mini tapi hobinya ngambil foto atau ngambil video jarak jauh,
kayaknya perlu dipikir ulang. Kemudian hal berikutnya yang bisa saya ceritain tentang iPhone 13 mini ini adalah baterainya. Untuk baterai saya ngerasa ini oke aja, meskipun bukan kualitas baterai yang paling bagus menurut saya, tapi ini untuk ukuran yang segini dengan pemakaian yang cukup intensif, menurut saya ini oke banget. Untuk saya pakai harian ini hampir nggak pernah saya ngecharge sepanjang lagi kerja atau apa gitu. Saya ngecharge ya di pagi hari aja sebelum berangkat kerja. Jadi ya ini cukup memuaskan kalau untuk saya, 1 kali ngecharge sehari dan udah nggak rewel. Tapi dengan catatan saya memang pakai 2 smartphone untuk harian, jadi memang bergantian. Saya nggak full cuma pakai 1 aja. Jadi mungkin buat sebagian teman-teman yang pakai cuma 1 smartphone aja, mungkin akan ya ngecas 2 kali lah sehari. Tapi kalau saya pakai 2 smartphone, ini cukup ngecas sekali aja. Kemudian hal yang juga perlu jadi concern untuk kalian terutama yang sering pakai aksesoris. iPhone 13 mini dibandingin iPhone 13 series yang lainnya, entah itu yang Pro atau yang iPhone 13 biasa. iPhone 13 mini itu paling susah sebenarnya dicari aksesorisnya. Entah kenapa kalau saya lagi nyari case gitu ya, saya cari untuk iPhone 13 mini, itu biasanya yang paling cepat habis atau yang stoknya paling sedikit. Kalau kalian adalah orang yang sering ganti-ganti aksesoris dan pengen punya banyak aksesoris untuk handphone kalian perlu mempertimbangkan hal itu. Mungkin jangan iPhone 13 mini, mungkin iPhone 13 biasa aja. Karena kalau yang tipe basic yang seperti itu akan lebih banyak aksesorisnya, sedangkan yang mini ini entah kenapa saya ngerasa agak susah untuk dicari aksesorisnya. Dan kemudian, apa lagi ya? Saya sebenarnya bingung mau cerita apa lagi tentang iPhone ini. Karena untuk iPhone sebenarnya rata-rata orang kalau saya tanya kenapa beli iPhone, mostly jawabannya adalah karena kameranya. Sedangkan kalau untuk kamera, sebenarnya oke-oke aja, kecuali telefotonya. Itu ya kurang aja gitu. Tapi kalau untuk hasil foto, hasil video, menurut saya aman banget. Memang hasilnya bukan yang paling spektakuler, tapi kalau untuk perekaman video, menurut saya ini bisa dibilang di atas rata-rata. Apalagi kalau di kondisi cahaya cukup, kalian akan nyaman banget pakai iPhone. Entah kenapa warnanya, colornya yang bisa di-capture sama kameranya, itu benar-benar saya nyebutnya adalah social media friendly. Hasilnya bagus aja gitu. Dan kalau kalian pengen warnain lagi hasil videonya di aplikasi editing, itu juga warnanya masih bisa ditingkatkan. Apalagi kalau grading atau coloringnya itu untuk konten sosial media. Entah kenapa kalau pakai iPhone rasanya nyaman aja gitu. Makanya nggak heran banyak YouTuber, TikTokers, atau seleb di Instagram gitu ya, atau di Twitter juga, itu menggunakan iPhone untuk perekaman konten terutama video mereka. Meskipun di sisi lain, Android juga semakin berbenah dan makin banyak yang lebih bagus dibandingkan ini, karena untuk pemakaian dan perekaman konten, saya banyak menggunakan antara iPhone 13 mini ini dan juga S22 Ultra. Nah ini, S22 Ultra, dan kedua smartphone ini adalah yang paling sering saya gunakan untuk menggantikan kamera mirrorless saya kalau saya pengen bikin konten YouTube. Dan sedikit fun fact, untuk konten-konten YouTube saya, paling nggak di 10 video terakhir, itu banyak banget, bahkan lebih dari separuh product shot-nya itu di-shoot menggunakan antara, kalau bukan si iPhone 13 mini, menggunakan Samsung S22 Ultra. Jadi untuk konten asal menggunakan treatment yang tepat, entah itu si Samsung ataupun iPhone sebenarnya sudah cukup. Ya, ini adalah sebuah pujian sebenarnya untuk si iPhone 13 mini karena bisa mendeliver kualitas video yang sebagus itu. Dan kerennya lagi, itu bisa dilakukan untuk berbagai resolusi, entah itu untuk 4K, entah itu untuk Full HD-nya, menurut saya hasilnya itu konsisten. Jadi kalau kalian mau beli handphone ini untuk bikin konten, sebenarnya menurut saya oke-oke aja. Yang perlu jadi pertimbangan adalah baterainya. Perlu dipertimbangkan sekali. Konten model apa yang pengen kalian rekam, seberapa panjang kontennya, dan lain-lainnya. Karena akan disayangkan aja kalau kalian lagi seru ngerekam konten dan baterainya habis dan terpaksa dicolok ke powerbank gitu. Nanti baterai health-nya akan turun. Nah, kan sayang banget tuh. Dan baterai health memang jadi sesuatu yang masih menakutkan bagi orang-orang yang pengen beli iPhone gitu ya, terutama pengen beli iPhone-nya secara second. Tapi ya buat saya sebenarnya battery health itu nggak terlalu signifikan sih kalau buat saya pribadi. Apalagi setelah saya tahu kalau banyak toko yang bisa melakukan restart battery health ya menjadi angka 100 lagi. Ya jadinya saya trust issue aja. Dan kalau saya boleh cerita tentang handphone saya ini, ketika saya pakai kurang lebih hampir 8-9 bulan ya sekarang saya udah pakai, ini battery health-nya sudah masuk ke angka 96. Saya memang tidak setelaten Best Indotech yang kemarin ngepost story kalau battery health handphonenya dia itu masih 100. Hebat sekali. Saya udah 96 aja. Tapi sedikit saran buat teman-teman yang pengen beli iPhone, terutama yang second ya.
saran saya, pastikan toko yang menjual kepada kalian itu adalah toko yang memang terpercaya. Ciri-ciri toko yang terpercaya biasanya adalah punya toko fisik. Dimana kalau punya toko fisik biasanya ya kalian bisa samperin aja tuh, tapi bukan jaminan satu-satunya. Pastikan garansinya itu adalah garansi yang memang bagus gitu. Saya nggak akan menyebut 1-2 pihak yang garansinya bagus, tapi pastikan garansinya itu bagus dan klaimnya jelas. Kalau mereka nggak bisa menjawab dengan jelas bagaimana mekanisme klaimnya, saran saya pikirin lagi. Kecuali kalian berani untuk mengambil resiko kalau memang nanti kejadian hal buruk ke kalian dan kalian nggak bisa klaim gitu ya. Ya udah, kalian udah ngambil resikonya, ya udah jalanin aja. Tapi kalau saya lebih memilih toko yang memang lebih jelas, lebih memberikan garansi dan bisa saya pegang omongannya. Jadi ya, saya nggak akan merekomendasikan 1-2 toko, silahkan kalian pilih sendiri aja berdasarkan keyakinan kalian, tapi ciri-cirinya kurang lebih kok dari saya seperti itu. Dan tips tambahan, dan sebenarnya udah pernah saya sampaikan di video yang 7 bulan lalu itu, saya bilang kalau kalian mau ganti iPhone, saran saya dari ganjil ke ganjil, genap ke genap. Maksud saya adalah paling nggak jaraknya itu 2 tahun aja. Jangan dari iPhone 12 ke iPhone 13, dari iPhone 13 ke iPhone 14. Kalau kalian casual user yang penggunaannya gitu-gitu aja, kalau saran saya jangan upgrade tiap tahun. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena menurut saya kalau Apple itu secara improvement itu dia naiknya kayak anak tangga. Jadi memang tidak terlalu signifikan tapi selalu ada peningkatan. Dan untuk para casual user, orang yang santai aja pakai teknologinya, itu ya terasa tidak terlalu gimana-gimana perbedaannya. Makanya nggak heran banyak orang yang bilang, nggak ada bedanya antara ini sama ini nih, iPhone yang lama dengan yang baru, kayak nggak ada bedanya. Karena memang mereka secara penggunaan tidak terlalu terasa. Kecuali kamu itu adalah orang yang butuh fitur spesifik yang ada di upgrade dari si iPhone-nya. Ya udah, silakan ganti tiap tahun juga nggak apa-apa. Atau mungkin uangnya berlebih ya, silakan aja. Beli 3 sekaligus gitu ya, diikat pakai karet gitu kan. Saking kayanya mau flexing, iPhone 13 mini-nya dikaretin itu dia. Kelihatan kaya sih iya, tapi juga kelihatan norak ya. Dan ya paling itu sih cerita singkat saya tentang iPhone 13 mini dan ya saya puas sih overall sama handphone ini, saya senang. Dan untuk next-nya, nih karena saya bikin video ini sebelum iPhone 14 rilis, jadi saya nggak tahu iPhone 14 seperti apa. Apakah ada seri mininya? Saat saya bikin video ini saya nggak tahu. Dan saya nggak tahu juga ini video sebenarnya tayangnya kapan. Dan kalau memang rumor tentang iPhone 14 nggak ada versi mininya, berarti ini adalah versi mini terakhir. Saya nggak akan jual berarti. Karena ini akan jadi barang yang bisa dibilang tanda kutip langka. Karena adalah seri mini terakhir. Ya, tapi ya gimana pun cuma pelabelan nama aja kalau menurut saya. Karena Apple tentunya tidak akan menghilangkan segmen handphone kecil. Pada akhirnya dia mungkin akan merubahnya aja dan mengganti namanya, tapi tidak akan menghilangkan segmen itu. Karena kan Apple sangat-sangat oportunis, jadi meskipun pasarnya tidak terlalu rame, tidak terlalu laku, tapi tetap aja adalah sebuah market bagi Apple. Jadi pasti akan dikasih sebuah produk, entah apa, tapi yang jelas nggak akan dibiarkan segmen mini itu hilang. Nggak akan. Saya yakin banget Apple akan mengejar target itu sampai dikuras habis. Apple, tetaplah Apple. Dan sekian curhat gadget kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan terima kasih buat kalian yang udah ngedukung channel ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!